Selamat datang di channel Kontraktor versus Owner. Ini sudah lama saya tidak upload konten dan ini ada kesempatan lagi saya upload. Sebelumnya jika kalian ingin bertanya atau ingin request sesuatu bisa tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa berikan like atau dislike kalau kalian suka atau kalian tidak suka sama kontennya. Nah, baik, seperti judulnya dari video ini, saya akan membahas mengenai kuliah S1 Teknik Sipil dibandingkan dengan dunia kerja. Pertanyaannya apakah masih relevan? Dan saya ini lulusan tahun 2019 ya, berarti masuk ke 2015, S1 Teknik Sipil, dan saya akan ya membandingkanlah seperti apa supaya kalian punya gambaran, terutama kalau kalian masih kuliah atau baru mau ambil kuliah. Nah, kebetulan ini S1 saya di Teknik Sipil ITB, dan saya ya pasti akan cerita ya dari di ITB itu seperti apa belajarnya. Nah, saya akan mulai dari kuliahnya dulu ya. Kalau misalkan S1 ini biasanya 4 tahun, saya lulus 3,7 tahun atau biasa dibilang 3,5 tahun karena ya dipadetin lah, singkatnya seperti itu. Kalau misalkan secara umum itu dibagi tadi jadi 4 tahun sebenarnya ya, di mana tahun pertama itu sebenarnya, mahasiswa itu belum masuk teknik sipil tapi baru masuk fakultas saja. Jadi seperti kelas 13 ya, lanjutan dari sekolah, belajarnya ya pelajaran dasar gitu. Nah, belum belum nyentuh teknik sipil di situ. Nanti penjurusan semester 3 itu baru masuk teknik sipil. Nah, mmm, dimulai dari semester 3 sampai semester 7 atau 8 tergantung selesainya berapa lama, itu belajar fokusnya di teknik sipil. Jadi baru, dapat basic itu sebenarnya di tahun kedua. Sebenarnya kalau dipikir-pikir agak ngebuang waktu juga sih kalau pakai sistem seperti itu. Nah, eee, pertanyaannya apa yang dipelajari di dalam kuliah? Nah, saat di dalam kuliah itu kebanyakan, mata kuliahnya itu lebih ke arah struktur, kalau dilihat dari SKS-nya. Itu yang lebih dominan. Nah, sisanya dari pilihan. Kalau pilihannya nanti cenderungnya kemana ya nanti akan ngikutin gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari yang wajib-wajib, menurut saya ya itu kelihatannya lebih ke struktur. Nah, padahal di dunia teknik sipil itu nggak cuma struktur, ada geotek, manajemen manajemen konstruksi, air dan transport. Tapi entah kenapa saya merasa demikian, dan dari pilihan mata kuliah pilihan juga sebenarnya saya lanjutin di struktur juga gitu ya, dan transport keduanya. Nah itu, pilihan masing-masing beda. Nah kalau misalkan tadi saya bilang bahwa di dalam kuliah itu belajarnya lebih ke struktur, saya merasa bahwa S1, teknik sipil itu saya seperti diarahkan untuk menjadi konsultan, atau yang paling cocok lagi adalah jadi dosen. Itu udah paling paling, cocok karena memang benar bahwa semua dasar-dasar itu benar-benar diajarin, dan soal ujiannya itu lumayan juga gitu loh, lumayan mikir. Nah jadi seperti itu. Sedangkan bahwa di dunia teknik, sipil, dunia kerja itu nanti nggak cuman sebagai konsultan aja, ada juga sebagai kontraktor, itu yang ngerjain. Nah, bahwa di dalam kuliah ini lebih penekanannya kepada teori, seperti tadi konsultan itu kan disuruh lebih banyak teori, lebih banyak hitungan, karena nanti, saat dunia kerja mungkin yang perancang kurikulum itu mikir kalau mau kerja jadi kontraktor nanti belajar sendiri juga bisa. Nah, seperti itulah ya. Meskipun ada sebenarnya manajemen konstruksi, cuman ya sebatas itu aja, dan mungkin paling mendekati itu adalah kerja praktek. Dan itu pun dulu saya punya 2 pilihan, mau ambil magang atau kerja praktek. Dan kebetulan saya ngambilnya magang di konsultan lagi, ya udah jadi nggak kerja praktek di kontraktor. Kalau kerja praktek itu ngawasin kontraktor gitu ya. Nah jadi seperti itu, semua itu ya pilihan gitu. Nah jadi keluar dari, kuliah kan ke dunia kerja, waktu itu saya sebenarnya sempat magang di konsultan tadi ya, habis itu saya kerjanya di kontraktor, nggak di konsultan gitu ya. Nah ini benar-benar banyak hal baru yang saya pelajarin di kontraktor, karena banyak ilmu yang tidak diajarin ternyata meskipun kuliahnya udah di ITB gitu, harus belajar dari lapangan. Nah itu ilmu kontraktor, dan ini menurut saya cukup penting. Dan kemudian bikin anggaran itu adanya mata kuliah pilihan dan kebetulan saya nggak ambil. Jadi benar-benar saya baru belajar di kontraktor. Kalau kalian mau lihat video bikin anggaran BQ tuh bisa ada di channel ini juga. Nah, jadi seperti itu kontraktor. Nah, kalau kalian kerja dari, kuliah masuk ke konsultan, itu menurut saya cukup enak. Kenapa? Karena ya ilmunya kepake, lebih banyak kepake dibanding kontraktor atau owner. Kalau kontraktor atau owner, itu lebih ke ya lebih ke di lapangan gitu loh. Kalau owner mungkin ada yang di kantor juga, nyusun anggaran segala macem.
Nah, tapi, menurut saya ada satu yang perlu diperhatikan juga. Kalau, teknik sipil itu kerja bukan selalu jadi karyawan aja, tapi juga harus yang namanya diajarin gimana caranya buka usaha, buka kontraktor, atau buka konsultan. Nah, ini menurut saya yang sama sekali tidak disentuh di dalam dunia perkuliahan. Menurut saya ya, waktu dulu seingat saya nggak ada yang kayak gini-gini. Gimana caranya, bikin perizinan berusaha, kalau misalkan mau bikin kontraktor di Indonesia itu gimana, syaratnya apa aja, itu nggak dibahas gitu loh. Cuman bahasnya kalau mau jadi engineer gitu dia butuh, eee, ini keahlian, sertifikat keahlian, udah seperti itu aja. Tapi kalau misalkan gimana cara bukanya itu nggak dibahas. Nah, menurut saya ini nih, ini hal yang perlu kalian pelajarin di luar kuliah. Karena, kalian harus tahu juga gitu loh. Dan kenapa ini saya tahu, karena ya saya kerja kebetulan pas di bagian perizinan itu. Jadi saya bisa tahu di situ. Jadi sebenarnya cukup lengkap, dibilang saya dari awalnya dari konsultan, terus ke kontraktor, terus ke bagian perizinan. Owner aja nih yang belum, tapi itu yang perizinan ini sebenarnya juga termasuk owner juga ya, regulator. Tapi lebih ownernya ke regulator gitu. Nah, jadi itu makanya saya bisa cerita di sini. Kalau misalkan, teman-teman saya itu juga kalau ditanya kerjanya pada jadi apa aja, nggak semua di dunia teknik sipil gitu loh. Ada yang kemana-mana gitu, ada yang kerja di bagian bank lah misalkan dan lain-lain gitu. Nggak selalu di, teknik sipil, tapi ada yang teknik sipil lumayan banyak juga, ada yang konsultan, ada yang kontraktor, ada yang kerja di owner, ya itu cukup lengkap lah pasti. Karena ya memang itu ilmunya kepakainya di sana gitu. Nah, jadi begini, ada saran dari saya kalau misalkan kalian ngambil S1, itu coba, perdalam ilmu lapangan kalian, sama juga gimana caranya kalau mau bikin usaha gitu. Itu yang kalian harus tahu, di luar kuliah. Karena kalau misalkan di dalam kuliah pasti teori udahlah, pasti diajarin lah dari yang pelajaran ngitung-ngitung gaya, segala macam, statika, analisis struktur, pondasi, semua itu kan pasti ada. Nah, jadi itu cukup penting ya, kenapa, supaya ya nanti kalian bisa buka gitu loh, misalkan buka kontraktor atau apa segala macam gitu kan. Jadi nggak selamanya kerja sama orang terus gitu. Nah, terus, mungkin ada pertanyaan juga, jadi sebenarnya penting nggak sih belajar yang hitung-hitungan itu? Ya karena kalian sudah kuliah, udah bayar, ya udah pelajarin aja gitu loh. Meskipun nanti terlepas mau dipakai atau enggak. Setidaknya kalau kalian bisa nguasain hitungan itu, sense of engineering kalian jalan kalau misalkan ada kasus. Jadi nggak perlu sampai ngitung ribet-ribet, tapi bisa tahu, "Oh ini kira-kira kenapa sih gara-gara ini, solusinya begini." Meskipun yang nggak dihitung secara detail gitu, tapi kalian udah ada sense-nya di situ. Itu bedanya orang yang ngerti hitungan sama yang enggak. Kalau orang yang nggak ngerti hitungan, ini kenapa segini gayanya segala macam, udah pasti nggak akan tahu itu kenapa. Ya jadi, di luar teori-teori itu, saran untuk kalian pelajari juga hal-hal yang lain. Nah, jadi seperti itu kalau ditanya apakah relevan, ya sebenarnya tergantung kalian mau ngambilnya apa. Tapi kalau ilmu ya dipakai di kuliah ya enggak hanya seperberapa bagian saja dari ilmu di dunia kerja gitu. Yang artinya kalian bakal banyak belajar di dunia kerja. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan ya silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.